Halo, siapa new? Halo. Halo. Selamat pagi untuk lausu-lausu semua dan siapa new semua. Yuk kita tenangkan hati kita. Yang terutama kita sudah duduk di ruangan ini. Kita mau mempersiapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah duduk di tempat ini, di ruangan ini. Kami mau mempersiapkan hati kami beribadah kepada Engkau, menyanyi puji-pujian bagi nama-Mu. Tuhan, beri kami hati yang tenang, hati yang dipenuhi Roh Kudus, supaya sejak kecil kami belajar beribadah dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami setiap pribadi, mempersembahkan puji-pujian yang indah kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, tadi kita barusan menyapa Tuhan dengan berdoa. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan suara kita. Ingat ya 小朋友, Tuhan sangat senang loh mendengarkan suara kita. Betul kan Lause? Betul Lause Ellen. Oh, Lause teringat cerita saat anak Lause masih kecil, lebih kecil dari dia. Lause lagi kerja di dapur, lagi sibuk bahan-bahan. Wah, tiba-tiba Lause dengar anak Lause lagi naik sepeda, tapi dia sambil bernyanyi. Lause cepat-cepat letakkan kerjaan Lause. Lause diam-diam, Lause ngintip dia. Kenapa ngintip? Kalau Lause lihat dia langsung nggak mau nyanyi. Jadi Lause ngintip dia diam-diam. Oh, Lause senang sekali dengar suara nyanyiannya. Walaupun nyanyiannya itu nggak jelas, lagi cadel-cadelnya dia, bahasanya nggak bagus, syairnya dia suka-suka dia. Tapi entah kenapa, Lause suka saja dengar suara nyanyiannya. Lause yakin papa mama kalian di rumah pasti juga sangat suka dengar kalian bernyanyi. Bahkan ada yang sampai merekam waktu kalian menyanyi. Betul kan? Nah, begitu juga hati Bapak di surga. Sangat senang mendengar Lause menyanyi. Kalian semua juga bernyanyi. Tidak ada alasan. Lause, suara saya tidak bagus. Oh, Bapak di surga senang mendengar suara kalian. Atau Lause, saya tidak bisa bernyanyi. Mari kita bersama-sama belajar. Makin kita menyanyikan puji-pujian, makin hari kita akan makin pintar bernyanyi memuji Tuhan. Yuk, kita bersiap, kita mau bernyanyi pujian ini. Kita sama-sama belajar pujian ini. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Anak laki-laki selamat pagi yang pertama. Anak perempuan yang kedua ya. Laki-laki. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
bagi Roh Kudus Sama-sama. memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk adik Ming En. Ya. 小朋友, semua pikiran kita, ucapan kita, dan juga perbuatan kita harus selalu senangkan Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sangat baik loh. Tuhan Yesus sangat menakjubkan dan sangat indah untuk kita. Yuk, siapa yang kita sama-sama naikkan lagu pujian The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Oke, ayo semuanya berdiri. Dengar temponya ya. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Ayo cepat, lebih cepat. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Cepat lagi. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Wah, kasih Tuhan sungguh-sungguh manis dan menakjubkan. Jika kita sudah tahu kasih Tuhan itu manis, menakjubkan, besar untuk kita, banyak untuk kita, kita jangan simpan sendiri, kita harus bagi untuk orang lain. Yuk kita nyanyikan lagi pujian yang satu ini. Masih tetap ada gerakannya ya.我们的
要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。Bersyukur selalu. Tuhan Yesus sungguh baik. Baik di saat senang, kita bersyukur. Di saat kita lemah pun, kita harus ingat apa yang harus kita pelajari dari hal tersebut. Xiaopengyou, kita harus selalu bersyukur. Sampai tetap menyanyikan lagu ini. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.
Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Silakan berdiri. Let the poor Ya, say, kita berdiri. I am rich. Berdiri semua, yuk. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya kita masih bisa bertemu bersama. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau main tebak-tebakan dengan kalian. Nah, Lause akan sebutkan tugas masing-masing pekerjaan. Nanti kalian tebak ya, apa pekerjaannya, oke? Nah, tapi kalian harus sabar. Tunggu sampai Lause selesai membacakan tugasnya. Baru bagi yang bisa, silakan tunjuk tangan. Nanti Lause akan pilih, oke? Nah, kita mulai ya. Yang pertama, tugasku adalah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan. Nah, Jiglar duluan. Ya, benar. Pekerjaanku adalah guru. Nah, selanjutnya, tugasku adalah, ini lebih susah ya, membuat pola dan rancangan suatu pekerjaan. Nah, ayo, ada yang bisa nggak? Coba, Grace? Hah? Desainer, ya benar, atau arsitek ya, yang membuat pola dan rancangan suatu bangunan. Sebelum kita mau beli rumah kan, kita harus ada seseorang yang membantu desain ya kan, rumah kita. Nah, selanjutnya, ini sangat gampang ini. Tugasku adalah pergi mencari dan menangkap semua jenis apa? Semua jenis apa? Ya, semua hewan di laut. Jawabannya? Iya, benar, nelayan. Nah, selanjutnya, dengar baik-baik ya. Tugasku adalah merawat pasien dan memberikan obat sesuai dengan saran dokter. Stefano, bukan dokter. Ya benar, perawat atau suster. Pintar sekali. Nah, selanjutnya tugasku adalah memadamkan api dan menolong korban kecelakaan. Ya benar. Ya, pemadam kebakaran, benar sekali. Nah, selanjutnya tugasku adalah mencari berita baru, menggali keterangan dari narasumber. Ya, Wilbert? Ya, benar, reporter atau wartawan. Oke, selanjutnya tugasku adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga mengatur lalu lintas. Coba yang perempuan dulu ya, Fiona. Ya benar, polisi. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir. Tugasku adalah memeriksa. Terus dan memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diberikan. Selain Wilbur ada enggak? Ya, Stefan. Ya, benar, hakim. Nah, siapa yuk? Tadi kita sudah sebutkan berbagai jenis pekerjaan. Totalnya ada 8 pekerjaan. Tapi siapa yang tahu nggak ada berapa jenis pekerjaan di dunia ini? Banyak sekali ya. Nah, selain yang 8 ini masih ada lagi jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Tapi sebelum Lause bercerita, yuk kita berdoa dulu.
Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa datang berkumpul bersama di rumah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, menolong agar kami dapat mengerti dan mendengarkan dengan baik. Tuhan juga yang memberkati Lause yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dari awal tahun kita belajar tentang penciptaan, ya kan? Nah, adik-adik masih ingat nggak pada hari keberapa Allah menciptakan manusia? Kok nggak tahu sih? Ya benar, hari ke-6. Hari ke-6 itu adalah hari pertama, tengah-tengah, atau terakhir? Ya benar, terakhir. Kenapa Allah menciptakan manusia terakhir? Ada yang tahu? Nah, iya, karena manusia istimewa. Kenapa istimewa? Nah, sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan Taman Eden, ya kan? Sebagai tempat tinggal manusia. Lalu Tuhan juga menciptakan segala jenis binatang, ada tumbuh-tumbuhan juga sebagai makanan manusia. Nah, benar sekali seperti kata Wilbert tadi, karena manusia itu istimewa. Adik-adik, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ada enggak ciptaan lain yang seperti itu? Tidak ada ya. Bayangkan, diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah dan diciptakan pada hari terakhir setelah semuanya tersedia bagi mereka. Nah, tentu saja manusia ini sangat istimewa. Kira-kira apa ya tujuan manusia diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan? Yuk, langsung ajak kita buka Kejadian 2 ayat 15. Kejadian itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Lama ya. Kitab pertama ya. Paling depan. Udah? Kalau udah kita baca sama-sama. Yuk, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita tahu ya bahwa Tuhan menciptakan Taman Eden ini bukan untuk dinikmati oleh manusia, bukan untuk manusia bisa menikmati segala keindahan saja, tapi Tuhan memberi tugas untuk manusia agar mengelola dan mengusahakan taman itu. Nah, yuk coba kita lihat lagi di depannya, Kejadian pasal 1 ayat 28. Dah, kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, adik-adik tadi ada perhatikan nggak? Ada kata menaklukkan. Nah, taklukkan ini ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, menaklukkan kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia semua tahu kan? Yang biasa ada di pelajaran bahasa itu. Nah, arti dari kata ini. Menaklukkan ini artinya mengalahkan adik-adik. Contohnya, menaklukkan musuh artinya mengalahkan musuh. Nah, jadi arti menaklukkan bumi ini bukan kita bisa sebebasnya melakukan apa saja terhadap bumi ini. Toh kita diberi kuasa kan? Nah, bukan seperti itu. Tapi kita harus sungguh-sungguh menjaga bumi ini. Kita harus menjaga kelestariannya, menjaga agar bumi ini tidak rusak, tapi tetap dalam kondisi yang baik, agar kita bisa tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Nah, lalu adik-adik, setelah kata menaklukkan ini, ada juga berkuasa atas ikan-ikan di laut dan sebagainya. Nah, berkuasa ini artinya apa sih? Berkuasa itu artinya kita diberikan suatu kewenangan. Suatu wewenang. Nah, wewenang itu apa adik-adik? Wewenang itu artinya kalau dalam KBBI adalah suatu hak atau kuasa untuk bertindak atau membuat keputusan. Berarti Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap bumi ini. Nah, adik-adik, hanya kepada manusia saja yang diberikan wewenang oleh Allah untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi. Nah, Allah tidak memberikannya kepada ciptaan lainnya. Kenapa kira-kira ya?
Karena itu tadi, karena manusia sangat istimewa adik-adik. Manusia diciptakan dengan tujuan khusus. Manusia ini dianggap Tuhan sebagai rekan kerja Allah. Ada yang tahu nggak rekan kerja? Rekan kerja itu seperti kalian kalau misalnya ada kerja kelompok. Nah, ada rekannya. Rekan itu seperti teman yang sama-sama melakukan sesuatu. Nah, jadi ini sama juga adik-adik. Allah sendiri sudah terlebih dahulu bekerja. Buktinya apa? Buktinya adalah penciptaan. Allah sudah menciptakan selama 6 hari. Mulai dari langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk manusia. Nah, setelah menciptakan manusia, Allah ingin manusia juga ikut serta turut bekerja, berpartisipasi dalam karya penciptaannya. Nah, adik-adik, tugas ini tidak mudah loh. Tugas ini bukan hal yang sepele. Tapi tugas yang diberikan Tuhan untuk mengelola dan menguasai bumi ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, adik-adik, Lausa mau tanya nih. Tadi manusia diciptakan terakhir. Apakah tujuan penciptaan manusia sama seperti ciptaan lainnya? Tidak ya. Nah, lalu apa tujuan penciptaan manusia? Ya, untuk mengelola dan menguasai bumi, bukan hanya bumi, tapi segala ciptaan Tuhan. Nah, apakah ini hal yang mudah adik-adik? Tidak ya, kenapa tidak? Coba kalian bayangkan, ada berapa jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan? Ada yang tahu enggak? Tentu sangat banyak sekali, tapi semua itu diberikan Tuhan kepada manusia untuk dipelihara. Nah, adik-adik tahu enggak kenapa Tuhan hanya memberikan tugas itu kepada manusia? Karena Tuhan menganggap kita sebagai rekan kerjanya. Tuhan percaya kepada kita. Tuhan yakin bahwa manusia dapat melakukan hal tersebut. Jadi kita harus bersyukur adik-adik, karena hanya kita manusia yang diberikan tugas itu oleh Allah. Nah, jadi kita nggak boleh sia-siakan kepercayaan Allah, tapi kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, mungkin kalian berpikir, saya kan masih kecil, masih sekolah, saya mana bisa bekerja seperti orang dewasa ya kan? Ada yang papa mamanya jadi dokter, ada yang guru, polisi, arsitek, macam-macam. Nah, saya mana bisa seperti itu ya kan? Masih sekolah. Tapi adik-adik ingat kan, di sekolah adik-adik ada tugasnya masing-masing. Contoh, ada salin catatan kan? Nah, ada mengerjakan soal-soal kan, soal mate, Inggris, macam-macam. Terus ada belajar juga, ya kan? Nah, kalau di rumah juga tugasnya banyak kan? Ada yang menjaga adik, ya kan? Nah, ada yang membereskan kamar, ada yang apa lagi? Ada yang mencuci piring? Enggak ada ya. Terus ada yang melipat baju, ada yang bantu papa mama, Stefano melipat baju. Nah, banyak sekali tugas-tugas kita masing-masing. Tentunya seperti pekerjaan yang punya tugas masing-masing, kita di sekolah dan di rumah juga punya tugas masing-masing. Nah, yuk kita sama-sama melakukan bagian kita dan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh adik-adik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kenapa? Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, waktu adik-adik melakukan pekerjaan baik, nanti teman-teman kalian atau orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Jadi, kita berbuat baik bukan karena kita bisa, tapi karena ada Kristus di dalam kita, maka kita bisa berbuat baik. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan, coba kita buka. Efesus 2 ayat 10. Efesus di perjanjian lama atau baru? Baru. Nah, udah dapat? Kalau udah kita baca sama-sama ya. Efesus itu ada di tengah-tengah, di perjanjian baru. Setelah Korintus, Galatia, kemudian Efesus. Efesus pasal 2.
Pasal 2 ayat 10. Dah semua? Oke. Hah? Dah ya, kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, jadi walaupun kita masih kecil, kita masing-masing punya tugas sendiri. Yuk kita lakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab agar sesuai dengan tujuan penciptaan kita manusia. Dan kita melakukan ini agar orang lain dapat melihat ada Allah di dalam kita. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur kami diciptakan dengan istimewa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami tugas masing-masing. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami dapat melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kami dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.